Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Sutra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakang Rangga Geni. Kakang, kenapa kau tinggalkan aku, Kakang? Kenapa? Tinggal satu langkah, dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna, dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang berjingga. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Muhu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-30 dengan judul Mencari Jejak Sang Pembunuh. Dalam seri yang kedua ini didukung oleh para pelakon Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Suryadin Tanjung sebagai Ki Tegar Wajah, Sulistiawati sebagai Wilan Tiga, Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Ki Tegar Wajah menarik nafas panjang, lalu dia melangkah naik ke rumahnya. Lama dia berdiri di depan pintu memandang ke ujung jalan. Lalu setelah itu dia duduk di ruang tengah sambil memejamkan matanya, bersandar di kursi. Tak lama kemudian Rangga Geni dan Wilantika masuk. Wajah kedua anak muda itu tampak lusuh dan berkeringat. Ayah, bagaimana? Ki Tegar Wajah, aku dengar dia mengancammu dan juga diriku. Ya, begitulah sifat Pasopati. Ya, aku sekarang dihadapkan pada dua keputusan yang aku pilih. Kuharap Ki Tegar Wajah tidak cemas dan memikirkan diriku. Aku yakin Pasopati ingin membunuhku. Ya, itulah yang kupikirkan. Nasibmu itu yang kucemaskan, Nak Mas. Ayah, tidak bisakah ayah melakukan sesuatu? Tolonglah Kakang Rangga, Ayah. Ayah bisa saja melindungi Nak Mas Rangga.
Tapi yang jadi persoalannya bagaimana kalau mereka menyerang Nak Mas di saat ayah tidak di rumah, atau bertemu dengan Nak Mas ketika sedang berjalan di sini. Nah, di pedukuhan ini banyak sekali kaki tangan atau mata-matanya. Jadi kalau Nak Mas Rangga keluar, pasti ada yang mengadu pada Pasopati. Dan sekarang pun aku yakin ada yang tinggal di pedukuhan ini. Nak Mas, Ya, Ki. ya sebenarnya berat juga rasa hatiku untuk mengatakannya. Tapi apa boleh buat? Ini menyangkut jiwamu, Nak Mas. Begini, memang seharusnya kau saat ini istirahat dulu di sini, menyembuhkan semua luka-lukamu. Ki Tegar Wajah menghentikan kata-katanya. Dia menarik nafas panjang. Ditatapnya Rangga Geni yang kebetulan saat itu juga menatap padanya. Tapi tadi Pasopati menghendaki kau meninggalkan desa ini. Ayah, Wilantika, ayah mengerti. Tapi yang harus diperhatikan adalah keselamatan Rangga. Dia bisa bahaya kalau tetap di sini. kenapa justru bahaya? Apakah tidak sebaliknya? Justru saat Kakang Rangga pergi meninggalkan pedukuhan ini, seorang diri malah dikejar dan dipukul oleh mereka. Apakah kita bisa mempercayai orang-orang seperti Raden Pasopati? Kenapa tidak ayah biarkan Kakang di sini? Kurasa orang-orang belum mau terang-terangan kemari. Sedikit banyak, mereka pasti masih segan dengan ayah. Kenapa tidak mencoba untuk membantu Kakang Rangga Geni, ayah? Maafkan aku, Ki. Kedatanganku kemari ternyata begitu merepotkan Ki Tegar Wajah dan Wilantika. Seharusnya aku memang mati di mulut harimau itu. Jangan bicara seperti itu, Nak Mas. Jangan terlalu cepat putus asa. Dewata Maha Pemurah dan Penyayang. Baiklah, kau tidak usah pergi dari rumah ini. Biarlah nanti kucarikan orang-orang desa untuk menjagamu. Apa yang dikatakan oleh Wilantika benar. Orang-orang Pasopati tidak ada yang jujur. Terima kasih, Ki. Aku sangat berhutang budi padamu. Dengan apa akan kubalas kebaikanmu ini? Sudahlah, sekarang kau istirahatlah. Keringat di badanmu akan membuat kau perih. Lukamu itu belum terlalu baik dan sembuh. Iya, Kakang. Marilah istirahat. Tubuh Kakang mesti dibaluri obat, biar cepat sembuh. Jangan pikirkan Pasopati. Nanti Kakang semakin pusing. Ayah akan menjaga kita bersama penduduk desa ini. Jangan takut, Kakang. Iya, Nak Mas. Jangan kau pikirkan itu lagi. Aku akan mencoba menghadapinya. Tapi kuharap mulai hari ini kau jangan keluar dari rumah. Kecuali nanti kalau kau sudah sembuh sekali. Baiklah, Ki. Aku akan di rumah saja. Tapi kuharap Ki Tegar Wajah tidak usah repot-repot. Aku pikir memang Pasopati tidak akan kemari dan membuat kerusuhan di sini. Memang kemungkinan besar dia tidak datang kemari. Tapi ayahnya, Raden Mas Adiwiguna, orang itu punya seorang dukun yang terkenal kemampuannya. Istriku pernah tewas dibuatnya. Aku tidak mau hal itu terjadi lagi pada dirimu, Nak Mas. Terus terang aku suka padamu. Aku telah menganggapmu seperti anakku sendiri. Semoga saja dia tidak melakukan hal itu, Ki. Karena bisa saja suatu saat dia kena apesnya. Ilmu itu berbalik menghantam dirinya. Iya, kalau memang kita memiliki orang pintar atau dukun yang kuat, mungkin bisa untuk menghancurkan atau menghantam balik dirinya. Tapi kita tidak punya kekuatan apa-apa, Nak Mas. Yang kumiliki hanya sekedar untuk melindungi diri, tidak lebih dari itu, Nak Mas. Kurasa itu lebih dari cukup, Ki. Memang kita manusia penuh dengan segala keterbatasan kita. Tak ada yang sempurna. Maaf, Ki. Aku istirahat dulu. Silakan. Istirahatlah. Semoga kau cepat sembuh. Rangga Geni masuk ke ruangan yang selama ini dipergunakannya.
Sedangkan Wilantika kembali ke ruangannya. Ki Tegar Wajah masih duduk di kursinya, matanya menerawang jauh. Aku melihat Wilantika begitu cemaskan diri Rangga. Ya, memang kasihan diri Rangga. Kalau dia pergi dari pedukuhan ini, aku justru khawatir apa yang dikatakan oleh Wilantika jadi kenyataan. Rangga dia seorang pemuda yang baik. Tutur katanya lembut dan sopan. Dia anak yang pintar dan cerdas. Aku belum mengenal dia secara keseluruhan, tapi aku suka padanya. Dia menarik. Kalau memang dia menjadi pendamping putriku, alangkah bahagianya Wilantika. Tapi Raden Mas Adiwiguna pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti mendendam padaku. Dia pasti berusaha merampas putriku untuk jadi istri anaknya, Raden Pasopati. Raden Pasopati, dia seorang pemuda yang berwatak jelek, sama dengan ayahnya. Dia suka berjudi dan mabuk-mabukan. Sudah banyak perempuan yang dikecewakannya. Sudah banyak perempuan yang menangis karena dirinya. Aku tidak mau anakku menjadi korbannya. Aku harus menjaganya. Rangga, pemuda itu harus menjadi pendamping putriku. Aku akan mengajarkannya 1 atau 2 langkah ilmu silat, sekedar untuk menjaga diri. Waktu berlalu. Siang telah berganti dengan malam. Sisa warna senja tak kelihatan lagi. Padukuhan segenggam begitu sepi. Hanya suara binatang malam yang mengusik kesenyapan. Tapi saat itu di rumah Ki Tegar Wajah, di kamar yang ditempati Rangga Geni, pemuda itu tampak duduk saja di atas pembaringannya. Matanya memandang ke depan, memandang ke arah sinar bulan yang masuk lewat celah lubang jendela. Sinar bulan itu begitu lembut dan indah. Nimas Ayu, sedang apa kau saat ini di keraton? Aku Dewata Agung. Kenapa aku teringat pada Nimas Ayu? Kenapa? Dia bukan kekasihku. Dia adikku. Aku tidak boleh mengingatnya. Tidak boleh. Bantulah aku, Dewata. Bantulah aku untuk melupakan kisah yang memalukan ini. Dewata Agung, jauhkan aku dari bayangan ini. Jauhkanlah. Kalau bisa berikan aku sebuah kealpaan, biar aku bisa melupakan semuanya. Dimas, Bunda, maafkan aku. Maafkanlah aku. Wilantika. Ya. Wilantika. Dia seorang gadis yang baik dan manis. Dia cantik. Aku suka dengan sikapnya. Dan aku juga tahu Wilantika menaruh perhatian padaku. Lucu sekali. Kenapa aku bisa tiba di padukuhan ini, lalu bertemu dengannya? Raden Pasopati. Aku yakin pemuda itu pasti akan mengambil Wilantika untuk menjadi istrinya. Tapi dia jahat. Pemuda itu pasti hanya ingin mempermainkan Wilantika. Ya. Lalu aku di sini. Apa arti diriku di sini? Haruskah aku menghancurkan mereka, menumpas mereka? Rasanya aku tidak punya gairah lagi untuk hidup. Rangga Geni beranjak dari duduknya. Dia berjalan ke jendela. Lalu dia membuka jendela.
Angin malam yang dingin dan segar menerpa tubuhnya. Sinar bulan yang terang memancar ke wajahnya. Desa yang damai dan tenang. Semua penduduknya tidur dalam kedamaian. Mereka besok hanya tahu bangun dan kerja. Mereka ke sawah. Aku ingin juga membantu Ki Tegar Wajah ke sawah. Tapi Raden Pasopati pasti mengincarku. Apakah aku harus memberi pelajaran padanya? Keluarga Raden Wiguna pastilah menjadi duri dalam daging bagi Ki Tegar Wajah. Orang tua itu pasti takut anaknya diganggu terus oleh Raden Pasopati. Aku melihat ada bayangan orang membawa obor melintas ke sana. Pasti ada yang mengintai rumah ini. Kurang ajar, ada yang menyerangku. Pasti dia anak buah atau orang suruhan Raden Pasopati. Aku penasaran dengan orang suruhannya itu. Suatu saat aku akan membekuknya, akan kutangkap dia. Nak Mas Rangga, kau sudah tidur? Masuk saja, Ki. Pintunya tidak dikunci. Kau tidak tidur, Mas? Oh, apa itu? Ki, ada yang menyerangku. Dia melemparkan senjata ini dari arah sana, arah rimbunan itu. Kurang ajar. Pasti ini perbuatan orang-orang Raden Pasopati. Sudahlah, tutup jendelanya, biar aku mencari mereka. Tidak perlu, Ki, tidak perlu. Biarkan saja. Toh tidak ada apa-apa. Aku tidak celaka. Tapi perbuatan mereka sudah benar-benar menantang. Mereka sengaja mengusikku. Mereka ingin memulai lagi. Sudahlah, Ki Tegar Wajah. Jangan diperdulikan mereka. Aku toh tidak apa-apa. Sebaiknya Ki Tegar tidur saja. Jangan menyusul mereka, karena berbahaya sekali. Kita tidak tahu berapa jumlah mereka. Tapi Mas... Sudahlah, Ki. Kalau memang Ki Tegar Wajah mau bersusah payah turun untuk mengejar mereka, biarlah kita turun sama-sama. Saya tidak mau karena diriku Ki Tegar mendapat celaka. Ya, baiklah Mas. Aku tidak akan mengusik mereka malam ini. Tapi kalau sekali lagi mereka mengusikmu dan mencoba membunuhmu, aku akan turun. Aku adalah kepala pedukuhan. Semua yang ada di sini adalah tanggung jawabku. Aku harus melindungi semua wargaku. Apalagi kau yang jelas-jelas tinggal di tempatku. Mereka ingin mencoreng arang di mukaku. Mereka mau melemparkan kotoran mereka di kampungku. Rangga Geni menarik nafas. Lalu dia menutup jendela kamarnya, lantas beranjak keluar dari kamar. Ki Tegar Wajah menatap pada Rangga Geni dengan pandangan yang tak berkedip. Lantas dia pun ikut keluar dari kamar. Mereka berdua duduk di ruangan tengah. Mas Rangga, kau seorang pemuda yang baik. Kau tampak sabar dan tenang. Aku kasihan padamu. Aku bisa membandingkan kau dengan Pasopati yang tidak punya tata krama. Dia kasar dan sombong. Jadi kau tidak boleh menjadi korban mereka. Nah, mulai besok, bagaimana kalau kau kuajarkan silat sedikit? Biar bisa untuk menjaga dirimu. Nah, saudara pendengar, apakah Rangga Geni akan terima ajaran Ki Tegar Wajah? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.